Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan meng-share kembali apa saja sih syarat-syarat yang perlu kita persiapkan di jauh-jauh hari ini. Kurang lebih 3 bulan lagi itu akan ada pendaftaran CPNS di tahun 2023 ini ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu siapkan berkas-berkas tersebut. Jangan sampai nanti sudah mendekati baru teman-teman siapkan. Ini adalah pengalaman saya yang saya bagiin untuk teman-teman supaya nanti ketika pendaftaran berjalan dengan lancar. Adapun yang pertama itu menyiapkan ijazah. Jadi teman-teman perlu siapkan ijazah terakhir yang teman-teman ingin ambil formasinya. Jadi ijazah terakhir ya teman-teman. Ini boleh teman-teman scan, kemudian dijadiin PDF. Kalau dulu itu besarannya itu 100 sampai 300 KB teman-teman, boleh tuh di scan. Kemudian yang kedua itu transkrip nilai. Transkrip nilai ini biasanya bergandengan dengan ijazah. Teman-teman yang lulus kuliah itu ada juga transkrip nilai, ataupun yang SMA boleh juga itu ada transkrip nilai ya teman-teman, itu perlu juga. Kemudian yang ketiga KTP. Jadi teman-teman perlu cek kembali KTP yang sudah elektronik, berarti itu sudah diberlakukannya KTP seumur hidup. Tapi saya nggak tahu nih ya, yang KTP belum elektronik itu sudah bisa digunakan seumur hidup atau belumnya. Itu perlu ditanyain ke Dukcapil juga, atau ke kecamatan ya teman-teman, atau ke lurah tempat teman-teman tinggal. Kemudian yang keempat itu kartu keluarga. Pastikan kartu keluarga teman-teman sudah ada dan sudah terupdate. Biasanya contohnya ini ya teman-teman, itu ada saudaranya yang sudah menikah tetapi belum dikeluarin dari kakak teman-teman, sedangkan kakak teman-teman, kakaknya saudara teman-teman itu sudah mempunyai kakak, berarti kakak teman-teman itu harus diupdate terlebih dahulu. Intinya harus diupdate kembali kakaknya ya teman-teman. Kemudian yang kelima itu adalah akreditasi kampus. Akreditasi kampus ini tempat teman-teman lulus kuliah. Jadi di kampus ini ada 2 akreditasi. Yang pertama akreditasi kampus, yang kedua akreditasi fakultas. Jadi ada 2 yang perlu disiapkan ya teman-teman. Akreditasi ini sebaiknya teman cari, bukan sebaiknya tapi harus teman-teman cari di tahun teman-teman kelulusan. Jangan diambil tahun yang sesudah kelulusan. Misalnya tahun 2023 nih lulus, berarti ambil di tahun 2023. Jangan ambil yang nanti akan diakreditasi 2024. Kurang lebih seperti itu ya contohnya teman-teman. Kemudian pas foto. Pas foto ini nantinya akan digunakan untuk banyak hal. Jadi teman-teman boleh melakukan pas foto ya teman-teman. Itu latar belakangnya merah. Ukurannya itu kurang lebih yang sering digunakan kemarin itu 3x4 dan 4x6. Itu teman-teman boleh mulai sekarang itu foto ya teman-teman. Untuk latarnya latar merah. Nanti bisa dibuat juga JPEG atau JPEG ya. Kemudian yang selanjutnya itu email. Teman-teman harus mempunyai email yang aktif. Jangan email yang, kan banyak nih sekarang email basing buatnya, harus digunain untuk selanjutnya. Jangan diganti-ganti lagi setelah ini teman-teman ya teman-teman. Jadi emailnya itu jangan sering diganti-ganti. Jadi harus dipakai satu email. Itu perlu untuk saat ini, karena sekarang itu biasanya udah sistem online. Kemungkinan kan kalau ngirim ke WA itu kurang memungkinkan. Jadi biasanya melalui email. Kemudian yang nomor 8 yang teman-teman perlu siapkan itu nomor HP. Nomor HP ini sebaiknya nomor HP
yang aktif dan juga tersangkut di nomor WA. Supaya untuk kedepannya nanti bisa mudah dihubungin jika ada sesuatu dari kita nggak tahu ya. Biasanya nomor HP juga sangat penting untuk dicantumkan yang aktif dan tertaut di WA. Jadi teman-teman yang suka ganti nomor HP sebaiknya jangan dulu ya teman-teman. Tahan-tahan dulu, jangan ganti-ganti lagi nomor HP. Kemudian ini syarat yang nantinya ketika sudah daftar itu, misalnya sudah pembukaan pendaftaran, itu kemungkinan teman-teman akan membuat yang saya sebutkan ini. Yang pertama itu ada surat lamaran. Surat lamaran ini biasanya teman-teman dapat dari instansi atau formasi yang teman-teman ambil. Misalnya di Jawa, berarti teman-teman ambil surat lamarannya itu di link bagian Jawa yang teman-teman ambil, jangan diambil di bagian Sumatera, kurang lebih seperti itu. Jadi harus sinkron. Di mana tempat teman-teman daftar, di situ teman-teman ambil contoh formulirnya. Yang kedua itu ada namanya surat pernyataan. Jadi teman-teman nanti akan disuruh buat surat pernyataan bahwa teman-teman siap mengabdikan diri untuk negara dan bangsa. Oke, kemudian yang ketiga itu buat SKCK ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti diharuskan untuk membuat SKCK bisa di Polres ataupun Polda biasanya ya teman-teman. Kemudian yang keempat itu surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat ini untuk tahap awalnya biasanya teman-teman kalau dulu sih boleh ya diambil di puskesmas untuk surat keterangan sehat. Tapi untuk menjaga kehati-hatian, untuk lebih hati-hati teman-teman, lebih aman, sebaiknya teman-teman mengambil surat keterangan sehat itu di rumah sakit negeri. Oke teman-teman, biasanya seperti itu. Kemudian yang kelima itu siapin materai ya teman-teman. Materai ini juga sangat penting. Di tahun 2021 ini materai berperan sangat penting ya teman-teman. Banyak sekali peristiwa mengenai materai ini yang saya pernah dengar dan saya baca. Kemudian yang keenam itu sertifikat. Sertifikat ini jika teman-teman mempunyai kemampuan sertifikat misalnya organisasi ataupun sertifikat seperti karate, itu kan keahlian tambahan. Jadi teman-teman perlu juga itu untuk nanti teman-teman persiapkan ya teman-teman. Ada nanti formnya itu mengupload sertifikat kalau nggak salah. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini saja yang bisa saya share. Itu adalah pengalaman saya di tahun kemarin. Saya persiapkan di jauh-jauh hari emang. Jadi ketika saya sudah siap semua, pendaftaran sudah dibuka, saya enggak terlalu bolak-balik mengurus berkas. Tapi masih adalah berkas yang kurang, tetapi tidak sebanyak yang misalnya kita nggak persiapkan ya teman-teman. Baik, kali ini mungkin hanya ini saja. Untuk selanjutnya kita akan bahas apa saja sih yang membuat tahun kemarin itu banyak gagal ketika pendaftaran. Supaya teman-teman tahu nih, dampaknya itu sangat fatal ya teman-teman. Kalau kita lihat itu sepele, tapi dampaknya itu besar. Itu bisa membuat kita tidak diterima berkas-berkas yang kita upload. Jadi nggak diterima ya teman-teman. Banyak sekali. Itu bisa sih dibilang sepele, tapi dampaknya ya gagal, nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, nanti akan kita bahas setelah ini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe ya teman-teman, dan share untuk teman-teman yang lain. Mari kita mengabdi kepada bangsa dan negara sebagai ASN yang berakhlak ya teman-teman.
Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.